touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atep Unang Koswara. Kali ini saya akan mereview novel ini. Judul novel Tanah Para Bandit. Pengarangnya Terelie, yang diterbitkan oleh PT Sabak Grip Nusantara dengan jumlah halaman 436. Lumayan banyak. Oke, kita masuk ke sinopsis novel Tanah Para Bandit. Dimulai dari Padma yang sejak kecil tinggal di Talang bersama dengan kakeknya, Abu Syik. Talang adalah sebuah ladang terpencil di daerah Padang, Sumatera Barat. Jarak antar rumah satu dengan yang lainnya cukup jauh. Tidak ada sekolah, apalagi mal atau supermarket. Untuk ke pasar saja perlu beberapa jam jalan kaki. Sejak kecil, hidup Padma penuh dengan berbagai latihan, mulai lari sambil membawa ember air, latihan melompat setinggi mungkin, bahkan latihan meracik racun yang mematikan. Setiap berhasil menyelesaikan tantangan, maka kakeknya akan menambah tantangan baru. Padma hanya diam dan menuruti apa yang diperintahkan kakeknya. Dia hanya berpikir, kenapa kakeknya berbuat seperti itu terhadapnya. Meskipun di Talang tidak ada sekolah, tetapi Padma bisa membaca. Abu Syik sering membawakan berbagai buku pengetahuan untuk dibaca Padma. Jadi, meskipun dia tidak sekolah, dia mempunyai pengetahuan yang luas tentang berbagai ilmu pengetahuan. Saat kakeknya pergi, Padma pergi mengunjungi tempat favoritnya, yaitu pohon tumbang yang ada di dalam hutan. Di mana untuk ke tempat tersebut dia harus berjalan sekitar 2 jam. Nah, di sana Padma bertemu dengan Agam, anak laki-laki seumuran dengannya. Anak tersebut ternyata juga tinggal di Talang bersama bapak dan ibunya. Padma mempunyai sebutan lain untuk Agam, yaitu monyet. Karena tempat mereka bertemu pertama kali terdapat banyak monyet. Saat Padma berumur 15 tahun, dia mendapatkan misi pertamanya, yaitu membunuh seluruh pekerja di ladang ganja dengan cara menuangkan racun ke dalam minuman mereka. Misi tersebut berhasil, dan setelah itu ladang ganja tersebut dibakar oleh kakeknya sehingga tidak ditemukan bukti kejahatan mereka. Pada saat usia Padma menjelang 18 tahun, saat dia menjalankan misi kedua, beberapa bulan kemudian Abu Syik meninggal dunia. Setelah acara pemakaman kakeknya selesai, Padma berkemas untuk meninggalkan desa Talang. Berbekal uang yang ditinggalkan kakeknya tersebut, dia pergi menemukan seseorang di ibu kota. Sesampai di ibu kota, Padma memilih tidak menemui orang yang disebutkan di alamat yang ditinggalkan kakeknya. Dia memilih kuliah tanpa pernah mendaftar secara resmi karena dia tidak mempunyai ijazah. Tetapi keinginannya untuk belajar begitu besar sehingga Padma memilih menjadi mahasiswa abal-abal yang bisa berpindah-pindah fakultas untuk mengikuti mata kuliah yang dia sukai, mulai dari ekonomi, hukum, hingga bahasa. Dan tentunya tanpa perlu membayar biaya kuliah. Selama kuliah, Padma memiliki teman akrab yang tinggal satu kos dengannya, yaitu Nina yang mahir komputer. Nina adalah seorang gadis yang berperawakan gendut dan rambut keriting. Dia jarang sekali keluar kamar kalau tidak perlu yang mendesak. Namun, tidak ada yang menyangka kalau dia adalah seorang hacker yang mampu menulis nilai ujiannya sendiri tanpa perlu mengikuti ujian. Tiba-tiba, suatu hari ada polisi yang mendatangi kos mereka karena menerima laporan kalau bapak kos sudah tidak pulang selama 3 hari. Hilangnya bapak kos membuat Padma dan Nina bahu-membahu mencari tahu keberadaan bapak kos tersebut. Hingga setelah mengalami peristiwa muncullah
satu nama kaisar, orang di balik hilangnya bapak kos Padma. Selain itu, Padma juga mempunyai teman yaitu Sapti, seseorang yang ahli membuat dokumen aspal atau asli tapi palsu. Kemampuannya membuat dokumen tidak perlu diragukan karena ketika digunakan tidak ada pihak yang mengetahuinya. Padma, Nina, dan Sapti saling bekerja sama untuk mencari kaisar. Setelah melalui perjalanan panjang, pada akhirnya mereka menemukan juga siapa itu kaisar. Sehingga mereka mengatur pertemuan di suatu tempat. Nah, novel ini seolah merupakan wujud kritik sosial terhadap kondisi saat ini, baik pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat. Dalam novel ini mengkritik bagaimana kehidupan dalam tatanan yang kacau ketika dikuasai oleh oknum-oknum bandit tersebut. Seolah pepatah uang adalah raja benar-benar dan diterapkan dalam novel ini. Terelie dengan berani mengungkapkan bagaimana para bandit beroperasi dalam kehidupan nyata, tidak selalu dengan senjata dan kekerasan fisik, tetapi dengan kekuasaan, uang, dan tipu daya. Terelie juga menyisipkan banyak pesan moral untuk pembaca, mulai dari komitmen, memenuhi janji, kejujuran, kegigihan dalam berjuang, disiplin, hingga mencegah kerusakan. Novel ini tentu memiliki kelebihan. Yang pertama, covernya bagus. Oke, selain itu, kelebihannya yang paling unggul yaitu novel Tanah Para Bandit ini berhasil menciptakan karakter tokoh utama yang menarik. Padma sebagai tokoh utama adalah sosok yang kuat, cerdas, dan penuh determinasi. Perkembangan karakternya sepanjang cerita sangat menarik dan patut untuk diikuti. Selain itu, novel ini juga memiliki kelebihan yaitu gaya penulisan yang menarik. Terelie memiliki gaya penulisan yang khas, yaitu sederhana namun efektif. Alur cerita yang cepat dan dialog yang tajam membuat pembaca tidak mudah bosan. Yang terakhir, novel Terelie ini tidak hanya sekedar cerita aksi, tetapi juga menyuarakan pesan-pesan penting tentang keadilan, kebenaran, dan pentingnya melawan ketidakadilan. Tema-tema ini sangat relevan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Namun, terdapat juga beberapa kekurangan pada novel ini, yaitu tidak adanya daftar isi di dalam buku. Hal ini menyulitkan sebagai pembaca dalam mencari halaman. Kemudian, beberapa adegan kekerasan dalam novel ini cukup eksplisit dan mungkin tidak cocok untuk semua pembaca, terutama anak-anak. Dan memang novel ini sebaiknya untuk 18 plus atau anak remaja. Dan yang terakhir, tokoh Padma digambarkan sebagai sosok yang hampir sempurna tanpa kelemahan yang berarti. Hal ini dapat membuat karakternya terasa kurang relatable. Baik, terima kasih untuk review novel karya Terelie yang berjudul Tanah Para Bandit. Semoga bisa membantu teman-teman untuk memikirkan penilaian dalam memilih novel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.